Ya, baiklah Bapak Ibu hadirin. Saya pikir ini persoalan cuaca memang tidak bisa diajak berdamai ya, sehingga ikut mempengaruhi tingkat kehadiran jamaah di Al-Markas dan sekaligus juga mempengaruhi juga jumlah peserta. Tapi ya, betul. Tetapi jumlahnya bukan soal, sebab suara kita ini bisa didengarkan di mana-mana. Kita disiarkan langsung oleh Radio Al-Markas dan juga live streaming YouTuber Al-Markas. Dengan demikian, apa yang kita sampaikan tentu saja juga terdengar sampai di luar, jauh dari Masjid Al-Markas ini. Bapak Ibu hadirin, pada hari ini sudah edisi yang ke-14. Itu artinya sudah 14 subuh sudah kita ketemu dengan tema yang bermacam-macam. Nah, pagi ini kita sengaja memilih tema Islam dan hak asasi manusia. Ini sebetulnya dikaitkan dengan momentum yang tersedia, yaitu tanggal 10 Desember bulan ini, itu adalah Hari Hak Asasi Manusia tahun 2024. Dengan demikian supaya gaungnya bisa lebih meluas, maka juga kita adakan diskusi-diskusi yang fokus untuk membicarakan itu. Tadi Pak Prof sudah mulai persoalkan bagaimana Islamnya. Ya tentu Islam ini dalam hal ini adalah pandangan bahwa hak asasi manusia hakikatnya adalah sebuah penghormatan kepada manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu ada hak-hak yang memang wajib dilindungi dalam hak asasi manusia ini, dan saya pikir Islam sangat komit terhadap persoalan kemanusiaan. Baiklah, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu walaupun sudah dikenal. Selamat datang Pak Hairul. Ya, ini ketemu lagi dengan teman-teman lama ini. Jadi dua narasumber kita ini, yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Mun Pahmal. Beliau adalah guru besar pada Universitas Muslim Indonesia. Ya. Lalu kemudian di samping kiri saya ada Bapak Mepinawang, adalah pengacara senior. Kita masih ingat kemarin beliau itu ketua KPU ketika Pak Sahrul dan Pak Amin Sam bertarung sebagai calon gubernur di Sulawesi Selatan, dan sangat ramai ketika itu ya. Baiklah, saya pikir itu yang akan kita urai Prof. Bagaimana HAM hubungannya dengan Islam, dan tentu saja kira-kira prospek HAM ke depan seperti apa. Dan untuk memulai perbincangan kita pada pagi ini, saya berikan kepercayaan kepada Bapak Prof. Mun Pahmal untuk memulai. Silakan Pak. Oke, iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi ini akan berdiskusi perihal Islam dan hak asasi manusia. Ketika saya dihubungi Prof, minta kesediaan, saya berkelakar. Kalau boleh, sepotong saya ceraskan. Hak asasinya saja. Nanti Pak Mahir menjelaskan soal Islamnya, daripada saya menjelaskan tidak terlalu bagus, asasinya saja. Tapi sebenarnya sudah dijawab tadi. Sudah dijawab sedikit tentang Islamnya itu. Nah, baik Bapak-Bapak sekalian, karena saya adalah orang perguruan tinggi, sebenarnya saya punya di pikiran saya ini, saya format kalau saya belakangan berbicara seperti ini yang saya kemukakan. Tapi karena kebetulan tiba-tiba saya dibuka ini, ya terpaksa banting setir seketika ini ya. Kita berbicara tentang hak asasi manusia di masyarakat kita, kadang terkesan bahwa yang dimaksud pelanggaran hak asasi itu adalah tindakan kekerasan.
Padahal dalam teori, dalam filosofi hak asasi manusia, itu tidak identik dengan kekerasan. Walaupun dia juga kekerasan. Tapi banyak kekerasan-kekerasan lain ya tidak tergolong hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia. Itulah sebabnya sehingga didefinisikan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang diperoleh sejak lahir sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Ada Islamnya sedikit ya. Sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang sifatnya kuadrati, melekat pada manusia. Yang jika dilanggar atau tidak dipenuhi, maka hakikat kemanusiaan manusia tidak sempurna. Dari definisi ini, baik definisi menurut berbagai literatur maupun yang diformulkan di dalam undang-undang tentang hak asasi manusia, maupun kalau kita cari-cari dalam Al-Quran juga kelihatan seperti itu, bahwa adalah sesuatu yang sifatnya kuadrati. Yang mana itu yang kuadrati? Itu pun jika dilanggar, maka hakikat kemanusiaan manusia itu tidak sempurna. Menjual di pasar terong itu kuadrati atau tidak? Dalam pandangan saya tidak kuadrati. Itu adalah hak rekayasa, hak hukum namanya. Jadi, kalau kita mau tahu yang mana yang hak pelanggaran hak asasi, adalah pelanggaran terhadap sesuatu yang sifatnya kuadrati. Misalnya maaf contoh, anak kita, bayi kita yang lahir, begitu lahir, maka punya hak untuk disusui oleh orang tuanya, oleh ibunya. Jika ibunya tidak menyusui, bisa dibayangkan. Hakikat kemanusiaan anak itu tidak akan sempurna mungkin pada saatnya dia meninggal. Dengan demikian, ibunya melanggar hak asasi. Ya, melanggar hak asasi. Tapi pada saat yang sama, misalnya pada saat anak itu sudah bisa dicewer, ya, dikandato, kata bahasa Makassarnya, dia sakiti anaknya. Tidak identik dengan hak asasi. Itu adalah dalam Islam adalah pembinaan. Tapi dalam hukum positif kita, ya kadang-kadang apalagi di era sekarang ini, wah semua serba hak asasi. Semua serba hak asasi. Itu kira-kira Bapak sekalian. Jadi kalau kita mau tahu yang mana pelanggaran hak asasi, pelanggaran atas hak yang melekat pada diri manusia yang jika dilanggar maka hakikat kemanusiaannya manusia tidak sempurna. Jadi maaf, ada penjual di pinggir jalan. Ditegur oleh terantib, tidak boleh menjual di sini. Dia berhenti menjual. Besok datang lagi, ditegur lagi. Besok datang lagi, ditegur lagi. Lusa di bulldozer. Di bulldozer. Jualannya terhambur-hambur. Ya. Susunya terlempar-lempar. Kalau penjual susu kaleng ya maksud saya terlempar-lempar susunya karena di bulldozer. Yang bersangkutan ditangkap oleh terantib. Pada saat dia ditangkap, dia meronta-ronta. Dia bilang, diparuntan-runtangi. Ya, ini pelanggaran hak asasi. Dalam kacamata saya, bukan pelanggaran hak asasi, pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Oleh karena itu, sering saya bedakan yang mana hak yang sifatnya asasi, yang mana hak yang sifatnya hukum. Karena kalau semua kekerasan adalah pelanggaran hak asasi, menganggur sejumlah dosen hukum pidana. Batal semua itu KUH pidana itu yang ada itu. Kalau semua kekerasan adalah hak asasi, bukan. Yang kuadrati sifatnya dan jika dilanggar hakikat kemanusiaan manusia tidak sempurna. Apa itu? Makan. Kalau ada orang memaksa kita tidak boleh makan, maka orang itu dipandang
melakukan pelanggaran yang sifatnya asasi. Kalau ada aturan yang dibuat oleh pemerintah yang melarang kita beristri, wah aturan itu melanggar hak asasi yang membuat peraturan itu. Ya, melanggar hak asasi. Kalau ada orang yang melanggar kita makan seumur-umur atau aturan yang mengatakan dilarang makan seumur-umur, maka aturan itu melanggar hak asasi. Siapa yang melanggar? Aturan itu yang melanggar, resikonya adalah aturan itu tidak boleh diberlakukan. Ya, tidak jadi hukum semua anggota DPR yang jumlahnya 500. Enggak, tapi aturan itu tidak boleh berlaku karena melanggar hak asasi. Oleh karena itu, maka ada aturan main, seluruh aturan jangankan dibuat oleh DPR RI, tapi sampai dibuat oleh pemerintah kota saja, oleh pemerintah kabupaten, itu harus lewat filter bebas hak asasi. Kebetulan saya ditunjuk sebagai salah seorang tim reviewernya. Apakah ini tidak potensial melanggar hak asasi atau potensial? Kalau potensial, saya katakan, oh ini potensial melanggar hak asasi. Tapi kadang-kadang juga karena diperlukan ya tutup mata sedikit lah. Gitu. Tapi saya lepas, ini potensial ini. Nah itu jadi Bapak sekalian, jadi berbeda antara hak yang lahir dari semula namanya hak asasi dengan hak yang lahir dari hukum. Apa bedanya? Bedanya ialah hak asasi itu adalah hak yang kodrati. Dinyatakan sebagai hak atau tidak dinyatakan sebagai hak, maka dia adalah hak. Itu tadi contoh sederhana. Menyusui adalah kewajiban yang merupakan hak bagi anak itu. Ya, maaf. Kalau misalnya orang mau berhubungan dengan istrinya, baru istrinya tidak mau seumur-umur, ya itu melanggar hak asasi juga itu istri. Dalam konteks hak. Ya. Nah, sedangkan hak hukum adalah hak rekayasa manusia. Dibikin-bikin. Ini hari seperti itu dilarang, besok boleh. Sesuai dengan kebutuhan. Ilustrasi sederhana saja, dalam Al-Quran kita diingatkan, Fankihu mata balakum minan nisa wasna wasula syawaruba. Ini ayat Al-Quran ini, kalau dengar laki-laki, naik uci kepalanya. Alhamdulillah. Tapi perempuan katakan, subhanallah, subhanallah. Fankihu mata balakum minan nisa wasna wasula syawaruba. Kawinlah kamu 1, 2, 3, sampai 4 sejauh kau bisa adil. Kata sejauh kau bisa adil ini diperdebatkan oleh para ulama. Bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan tidak pernah bisa adil. Oleh karena itu ditafsirkan bahwa sebenarnya tidak ada ising itu kawin lebih dari 1. Itu yang menafsirkan seperti itu. Tapi ada tafsir lain mengatakan boleh. Ya tentu saja kalau kita di sini laki-laki tentu katakan boleh itu. Tapi perempuan mengatakan jangan. Itu artinya kepentingan. Nah sekarang jadi intinya bahwa kawin itu hanya boleh lebih dari 1, halal hukumnya menurut Islam. Tapi jangan lupa di Republik kita ini hukum Islam itu sama dengan hukum perdata, sama dengan hukum pidana, sama dengan hukum internasional. Berlaku secara nasional, hukum Islam itu berlaku sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tidak sama dengan hukum agama lain. Itulah sebabnya sehingga hukum Islam diajarkan di perguruan tinggi hukum manapun di Indonesia ini, sekalipun perguruan tinggi itu adalah perguruan tinggi Katolik, diajarkan hukum Islam. Karena memang digolongkan sebagai hukum positif. Maaf cerita sedikit ala kadarnya. Saya dulu waktu kuliah, hukum Islam itu luar biasa susahnya. Saya ada grup saya 10 orang, salah satu di antaranya perempuan namanya Margareta, non muslim. Sekalinya kita ujian hanya dia yang lulus. Dia lulus. Pokoknya apapun dia bilang dosen, dia catat. Benar atau tidak, pokoknya dia hafal mati.
Saya itu mengertikan hafal mati itu hafal tapi tidak mengerti. Itu singkatan dari hafal mati. Dihafal tapi dia tidak mengerti. Kita ini karena sehari-hari dikerjakan, ya biasa-biasa itu. Mengeluarkan zakat, ya, baca doa, biasa-biasa dengar. Tapi susahnya lulus luar biasa. Pak Mamun Raw almarhum, ya. Ya, satu. Kenapa? Ya hafal mati. Ya. Itu Bapak-bapak sekalian. Jadi, nah sekarang muncul undang-undang mengatakan laki-laki perempuan hanya boleh kawin satu. Tadi mata balaku minan nisa. Wasna wasulasa warubah. Boleh. Tiba-tiba datang undang-undang melahirkan norma yang namanya hukum mengatakan laki-laki perempuan hanya boleh kawin satu. Lebih parah lagi, dikerangken umurnya. Umurnya katanya 15 tahun, 16 tahun bagi perempuan, 18 tahun bagi perempuan laki-laki. Itu umurnya. Berarti ini yang saya jelaskan kepada saya bahwa berubah dari yang semula ada menjadi lain. Nah, lalu kemudian terakhir ini dirubah lagi undang-undang itu. Mengatakan semua umurnya harus 19 tahun. Kalau saya beri kuliah, saya tanya mahasiswa, kalian sudah berumur 19 tahun, bilang 20 tahun Pak, kayak 1 tahun aku ketinggalan. Karena undang-undang membolehkan kamu 19, semua 19 tahun. Itu hak hukum. Nah sekarang, jika seandainya satu ketika pemerintah menghendaki lebih lebih panjang lagi umurnya, lebih dewasa lagi orang untuk kawin, dalam rangka mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, maka boleh jadi dia naikkan lagi umur itu, umur kawin. Boleh naikkan. Tapi kalau dia katakan suatu ketika pemerintah membuat undang-undang mengatakan yang boleh kawin umurnya 45 tahun buat perempuan 40 buat laki-laki 40 tahun bagi perempuan, itu undang-undang melanggar hak asasi. Kenapa? Kenapa melanggar hak asasi? Karena dengan demikian orang itu dihambat menjadi produktif. Padahal Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa aku tidak ciptakan kamu kecuali untuk berkembang biak. Ini kuadrati sifatnya dijanjikan oleh Tuhan. Aku tidak ciptakan kamu kecuali untuk berkembang biak. Bagaimana caranya berkembang biak? Yaitu melakukan hubungan seks yang halal, yang sah. Nah, kalau ada menurut ilmu kesehatan, kalau perempuan sudah 45 tahun, wassalam. Tidak bisa lagi. Kalau ento ada yang melahirkan di atas 40 tahun itu agak-agak istimewa lah. Pada umumnya 45 tahun. Jadi kalau ada undang-undang mengatakan umur nikah adalah 45 tahun, undang-undang itu undang-undang melanggar hak asasi. Melanggar asasi karena tidak bisa lagi kita produktif. Padahal umur produktif kita, terutama perempuan, kalau laki-laki ya belum pernah saya dengar berapa batas umurnya dia, batas produktifnya ya. Saya tidak tahu nanti Prof Ustaz yang terangkan berapa batas umurnya. Tapi kalau perempuan saya sudah pernah dengar dari para ahli medis mengatakan kalau 40 tahun itu ya pakka masih mami itu kalau ada ya. Ya, kayak itu kira-kira. Itu kira-kira Bapak-bapak sekalian. Jadi sekali lagi apa yang kuadratik? Kalau ada peristiwa kekerasan, kita lihat pelanggaran hak asasi atau bukan. Lihat dulu kuadratik atau sifat ini. Makan kuadratik. Berbicara kuadratik. Kenapa? Karena kalau kita tidak berbicara, dilarang berbicara seumur-umur, kita ibarat binatang. Kekat kemanusiaan manusia itu tidak sempurna. Ya, kan. Pendidikan, hak asasi. Listrik ini hak asasi. Karena kalau tidak ada listrik, tidak ada kekuatan. Hutan merusak hutan, hak asasi. Karena itu potensi untuk
membunuh orang, memanfaatkan hutan secara tidak wajar, potensial untuk membunuh orang banyak. Membunuh dalam arti kata kebanjiran, bisa juga membunuh dalam arti kata kekeringan. Bisa juga membunuh dalam arti kata tidak ada produksi pangan. Tapi namanya kalau kita di perguruan tinggi kita sebut sebagai hak asasi yang sifatnya prospektif. Yang langsung tadi itu ya seperti itu. Itu kira-kira satu poin yang saya mau sampaikan kepada Bapak sekalian untuk kita diskusikan. Baik, baik. Dan hanya 2 poin. Masih ada. 1 poin lagi. Poin kedua ialah siapa yang potensial melakukan pelanggaran hak asasi. Sekali lagi kita hilangkan bahwa hak asasi tidak identik dengan kekerasan melulu, bukan. Ada orang, ada komponen tertentu yang potensial melakukan hak asasi manusia. Dan kita ini tidak potensial. Semua yang ada di sini tidak potensial. Ya. Kecuali beliau kalau masih anggota DPR, ya itu potensial itu. Potensial membuat aturan yang melanggar hak asasi. Ya. Jadi dalam literatur kita baca yang potensial melakukan pelanggaran hak asasi itu adalah penguasa terhadap yang dikuasai. Atau kalau kita mau sederhanakan, pemerintah terhadap rakyat. Tidak pernah rakyat dengan rakyat. Tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh rakyat terhadap rakyat. Kalau ada yang baku tinju sehingga salah satu di antaranya meninggal, jelas dalam KUH pidana jelas melanggar pasal sekian hukum pidana. Hukum yang dibuat oleh manusia. Saya kata tidak. Kenapa harus penguasa? Karena penguasa secara matematik tidak mungkin dikalahkan. Karena dia kuat. Dari mana kuatnya itu penguasa? Rakyat yang kuatkan. Rakyat yang belikan senjata, rakyat yang belikan ini, rakyat yang belikan ini, rakyat yang belikan ini. Untuk agar dia kuat. Tapi kekuatannya itu dipakai menembak rakyat. Pada katakan pelanggaran hak asasi. Walaupun ada jalur di mana penguasa menembak tidak melanggar hak asasi. Ya. Jadi kalau kita definisikan pelanggaran hak asasi itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat dalam mana tidak sesuai dengan prosedur standarnya. Tapi kalau sesuai dengan prosedur standarnya tidak melanggar hak asasi. Karena itu saya katakan kepada mahasiswa biasanya saya katakan begini, hati-hati demo. Kalau masih polisi di mukamu, di atas kertas itu polisi tidak boleh menembak. Tidak boleh menembak itu polisi. Yang boleh menembak adalah tentara. Kapan tentara menembak? Kalau ada permintaan dari polisi. Kapan dia meminta? Kalau dia betul-betul ampun dan melihat bahwa di mukanya itu bukan lagi kawan tetapi adalah huru-hara, lawan. Kalau lawan misinya harus dilumpuhkan. Karena itu tentara adalah pertahanan. Sedangkan polisi adalah keamanan. Polisi adalah keamanan, kerjanya adalah edukatif. Dia harus mengedukasi. Ya. Itu kira-kira jadi kenapa mesti penguasa? Karena penguasa itu tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun di antara kita ini. Saya juga mengajarkan kepada generasi bangsa ini bahwa pemerintah tidak boleh kalah. Jadi jangan di antara kita ini ada yang berniat untuk kalahkan pemerintah. Tidak mau kalah itu. Walaupun ada protak-protak pertahanannya. Nah, saya kira itu Bapak-Bapak sekalian. Yang kedua dan yang ketiga terakhir ya, terakhir karena saya lihat Pak Mahir sudah mau ambil mic-nya. Yang terakhir undang-undang kita mengenai hak asasi. Saya sebagai seorang ilmuwan saya kritik itu. Karena dia katakan hak asasi manusia adalah hak yang sifatnya kodrati begini. Ada salah satu kalimat mengatakan dilindungi oleh semua orang. Kita ini tidak potensial melanggar hak asasi. Yang potensial melanggar hak asasi adalah penguasa terhadap yang dikuasai. Kekeras apapun dia lakukan, Pak
Pinawang kepada saya ini tidak bisa dikatakan melanggar hak asasi. Mungkin ditinju, saya jatuh diinjak-injak lagi, dia bilang melanggar hak asasi. Bukan, melanggar hukum pidana namanya yang dia langgar. Hak asasi tadi itu adalah yang kuadrati melekat dalam diri manusia itu dinyatakan sebagai hak atau tidak dinyatakan sebagai hak adalah hak. Saya kira demikian dulu pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari kita berikan aplaus kepada Pak Prof. Ini Bapak Ibu sekalian, ini kalau di kampus ini berapa SKS ini Prof? 4 ya? 4 SKS. Dan itu kalau diambil satu semester belum tentu juga lulus. Bisa berulang. Ya, dan itu bisa diuraikan Prof tadi, ini kurang lebih 10 menit tadi. Inti-intinya tadi itu. Baik, selanjutnya sebagai praktisi, Pak Pinawang akan menjelaskan juga tentang aspek lain. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah luas sekali ulasan Prof. Muin tadi soal hak asasi dan ada prinsip-prinsip yang sudah disampaikan. Berbicara Islam dan hak asasi sebenarnya yang lebih sempurna hak asasi membahas hak asasi itu Al-Quran sebenarnya. Karena yang meneguhkan harkat manusia itu Allah. Dia ciptakan kita sebagai makhluk yang paling baik dan tidak ada yang berhak mengganggu itu kecuali Allah. Tuhan saja kalau kita melanggar dia tidak langsung, dia biarkan saja kita. Karena dia sudah kasih pedomannya. Jadi lahirnya apa yang sering kita kenal sebagai deklarasi umum hak asasi manusia itu kan kesepakatan moral negara-negara di dunia tahun 46. Itu diilhami oleh prinsip-prinsip yang dibangun Islam mulai dari Piagam Madinah sampai deklarasi Kairo. Dulu negara-negara Islam, pemimpin-pemimpin Muslim sudah merumuskan bagaimana pergaulan antar kelompok-kelompok masyarakat, apa hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing, dan apa yang menjadi peran dari pemerintah dari negara untuk mengayomi rakyat. Jadi pertama, hak asasi manusia itu atau human rights itu mulai populer ketika negara-negara di dunia itu bersepakat untuk merumuskan dan mendeklarasikan sejumlah kesepakatan-kesepakatan yang kita kenal sebagai Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM namanya. Tapi itu baru sebatas kesepakatan saja, belum mengikat bahwa kita sadar yang namanya hak asasi manusia itu perlu kita satu, hormati. Jadi kalau berbicara hak asasi manusia, kita menghormati. Siapa yang harus melindungi hak asasi itu? Negara. Makanya yang bersepakat itu negara. Pertama, hormati. Yang kedua, apa kewajibannya untuk menegakkan hak asasi manusia? Proteksi, lindungi. Jadi, hormati, lindungi. Yang ketiga apa? Penuhi. Ya, bahasa HAM-nya itu fulfilling. Ya. Penuhi hak asasinya orang. Oleh karena itu dalam hak asasi itu ada dua rumpun besar. Jadi ada deklarasi umum, terus kemudian ada kovenan namanya, kesepakatan internasional yang lebih cenderung kepada perjanjian. Jadi negara-negara itu berjanji untuk menghormati, memproteksi atau melindungi dan memenuhi hak-hak manusia itu di seluruh dunia karena dia universal. Seperti dikatakan Prof. Muin tadi, harkat yang melekat manusia itu universal. Mau orang Afrika, orang Amerika, orang Indonesia, HAM-nya sama. Kenapa? Karena mereka manusia.
Hak asasi itu muncul bukan karena mereka bangsa Amerika, bukan. Bukan karena mereka itu bangsa Asia, bukan. Karena mereka itu manusia. Nah, lahirlah dua rumpun besar hak asasi manusia. Yang pertama namanya hak sipil dan politik. Hak sipil politik itu tidak bisa ditawar-tawar. Itulah harkat dan martabat manusia. Ya. Orang punya hak hidup. Orang punya kebebasan untuk berbicara. Orang punya kebebasan untuk memilih. Mau jadi petani, boleh. Tak boleh dilarang jadi petani. Mau jadi nelayan, boleh. Tak boleh dilarang. Jadi kalau ada orang yang tutup laut, itu melanggar hak asasi manusia. Karena tidak menghormati hak-hak nelayan untuk menangkap ikan. Nah, kalau ada pelanggaran begitu, siapa yang mau dihukum? Memang yang menutup laut itu kriminal. Tapi kalau negara tidak menangkap orang yang menutup laut, negara tidak memproses hukum, maka si negara ini melanggar hukum karena tidak melaksanakan kewajiban melindungi. Tadi kan protek. Maka negara melanggar HAM. Jadi negara itu tidak harus nembak dulu baru dikatakan melanggar HAM. Tidak perlu nembak. Membiarkan orang menyiksa kelompok lemah, kalau negara tidak turun tangan, negara melanggar HAM. Makanya negara itu bikin undang-undang hukum pidana. Seseorang tidak boleh menghalangi orang lain tanpa hak. Kalau menghalangi, maka negara akan hukum kau. Tapi hukum yang dipakai bukan hukum HAM, tapi hukum pidana. Sayangnya, ya, dalam mekanisme penegakan hukum hak asasi manusia, kita tidak punya pengadilan yang seperti itu. Kita tidak punya pengadilan regional. Nah, jadi selain dari hak sipil politik juga ada yang namanya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Itu tadi hak nelayan, itu hak ekonomi. Hak untuk teater, hak untuk seperti ini diskusi-diskusi itu hak budaya. Hak ekonomi, sosial, budaya. Ada kovenannya juga, itu dikenal sebagai generasi kedua dari Konvensi Hak Asasi Manusia. Nah, saya kembali kepada bagaimana menegakkan. Kan tak ada kewajiban tadi menghormati, memprotek, melindungi, dan memenuhi. Kalau hak-hak ekonomi biasanya itu memenuhi. Ya. Kalau dia hak sipil itu negara itu wajib. Kalau hak sipil itu rakyat itu diam-diam saja, negatif dia. Negara harus misalnya hak untuk memperoleh rasa aman. Bukan kita sebenarnya yang harus berusaha untuk aman, tapi negara yang bikin pasukan tentara gitu, lindungi ini rakyat dari gangguan. Negara bikin polisi untuk lindungi pemukiman dari pencuri, perampok. Kira-kira begitu model proteksinya. Nah, kelemahannya kita di umumnya negara-negara non Eropa, ya, kita tidak punya yang namanya komisi regional. Jadi ini agak teoritis. Kebetulan saya pernah ikut kursus, Pak, hukum HAM internasional, ya, di Den Haag dulu tahun 95. Jadi saya dibawa ke pengadilan HAM-nya gitu. Ada di Strasbourg namanya di Perancis. Itu kalau ada negara misalnya begini, ini pemerintah tidak ada guna-gunanya. Kita sudah melapor hak asasi saya dilanggar tapi tidak diproses. Selesai urusan, misalnya KM 50 ya, yang dipersoalkan terus oleh FPI. Mereka tidak puas, tapi negara tidak proses. Stuck di situ. Kalau di Eropa tidak begitu. Saya dihina, diskriminasi secara rasial. Saya pernah mengikuti proses persidangan di situ. Ada orang hitam yang dihina seperti dikata-katai sebagai tikus, anjing kurap, apa segala macam di negara Belanda. Ya. Dia diproses hukum sebagai penghinaan dan diskriminasi, tapi dia tidak
puas dengan hukum Belanda yang hanya menghukum ringan pelakunya. Maka dia bawa kasus itu ke pengadilan di Strasbourg, di Prancis. Itu pengadilan milik negara-negara Komisi Eropa yang bersepakat terhadap satu perjanjian penegakan hukum hak asasi yang namanya protokol untuk penegakan hak asasi. Warga negara ini menggugat ke pengadilan di Prancis itu. Siapa yang dituntut? Pemerintah Belanda. Dia bilang ini pemerintah Belanda tidak adil, tidak melindungi hak saya selaku ras hitam. Karena yang menghina saya dia tidak hukum secara maksimal. Maka pengadilan itu menghukum negara Belanda, pemerintah Belanda untuk membayar ganti rugi kepada si korban. Kita di Indonesia tidak ada begitu, Pak. Meskipun misalnya kan kita ada pengadilan HAM, ya, pelanggaran HAM berat itu ada pengadilan. Meskipun itu sudah diadili, divonis, tidak ada kompensasinya, Pak, untuk korban. Jadi kita ini sebenarnya gincu saja itu HAM itu. Tidak ada penegakannya. Ini pemerintah ini sok-sokan gitu. Bikin lagi Kementerian HAM. Tidak ada guna-gunanya itu Kementerian HAM, Pak. Kalau mau penegakan HAM, rubah itu undang-undang Komnas HAM. Berdayakan itu Komnas HAM, kasih kewenangan yang luas. Untuk seperti KPK. Dia boleh menyidik dan menuntut sampai ke pengadilan. Karena banyak sekali rekomendasi dari Komnas HAM tidak dilaksanakan, mandek saja. Lalu bikin Kementerian HAM. Apa yang mau dikerja itu? Tiga. Apa yang mau dikerja coba? Jadi ini memang hanya jual-jualan saja kepada pergaulan internasional. Karena negara-negara itu kan setiap tahun dinilai. Apakah orang ini komitmen terhadap apa yang sudah mereka tanda tangan untuk dia berlakukan. Nah, mungkin nanti Menteri HAM tugasnya hanya justru laporan lalu laporkan ke PBB, ya, ke Komite HAM PBB. Saya kira itu yang kita pahami. Dan selain hak mengenai kekerasan tadi itu, prinsipnya, ya, hak-hak berusaha, hak untuk mengembangkan pikiran, kebudayaan, ya, itu adalah hak asasi juga. Kapan dia dilanggar? Kalau negara, pemerintah tidak menyediakan fasilitas untuk orang main bola. Kita boleh ngomong, tapi tidak ada yang bisa hukum pemerintah karena kita tidak punya pengadilan untuk mengadili pemerintah, Pak. Beda di negara Eropa. Kalau kalian pemerintah tidak bisa bikinkan lapangan sepak bola, Anda melanggar HAM. Tidak bisa kasih bersih got, selokan, Anda melanggar HAM. Hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan itu Indonesia sudah tanda tangani itu. Dia akan melakukan, memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya dari rakyat Indonesia. Kalau mereka tidak buat, melanggar HAM. Nah, kita tinggal bagus-bagusan laporan ke setiap tahun di di sidang PBB. Ya, di PBB itu setiap tahun pemerintah datang melapor, kami sudah melaksanakan hak ekonomi sosial budaya. Gaji buruh sudah kami naikkan, jam kerja buruh sudah kami turunkan dari 9 jam menjadi 8 jam dan seterusnya. Kebutuhan hak-hak buruh kami sudah penuhi semua. Datang organisasi buruh, wah bohong itu pemerintah. Kayak gitu. Memang dia kasih naik upah, tapi pajak dikasih naik semua. Pungutan-pungutan diambil semua. Jadi kami terima gaji 3.500.000, tapi potongannya 1 juta. Nah gitu. Jadi bertanding ini. Nah, apa sanksi yang dapat oleh negara? Oh, Indonesia ini tidak benar ini memperlakukan buruh. Karena itu impornya ke negara itu tidak mau kita terima. Ini dihasilkan dari keringat dan darah air mata dari pekerja yang tidak dihargai. Kami tidak mau terima barang Anda. Kira-kira itu sanksinya. Ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita tepuk tangan sekali lagi? Ya, jadi ada politisnya juga memang HAM Pak Opi ya. Barangkali kalau melihat Menteri Hukum HAM dan HAM kita, mungkin dunia internasional bilang, Menteri HAM sekarang, Pak. iya Menteri HAM langsung dunia bilang, oh sudah saya percaya dari segi warna kulitnya saja sudah meyakinkan kami bahwa penegakan HAM di Indonesia bagus. Baik, Bapak Ibu hadirin, tadi Prof mengingatkan kita hak asasi itu hak yang melekat. Melekat itu artinya ya tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Dan itulah sebabnya harus dihormati, harus dilindungi, dan juga harus dipenuhi. Yang berpotensi melanggar HAM siapa? Yang punya otoritas. Siapa itu? Negara. Negara diwakili kepentingannya oleh pemerintah. Jadi pemerintahlah yang berpotensi melanggar HAM dengan pembantu-pembantunya. Lalu kemudian adalah siapa? Apakah pemerintah ini begitu bertindak langsung melanggar HAM? Prof ingatkan kita, tidak juga. Sepanjang aparat negara ini menjalankan yang namanya prosedur, maka di situ tidak ada pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM terjadi ketika para aparat ini melanggar prosedur standar yang telah ditetapkan. Dan saya pikir itu antara lain yang menjadi catatan awal kita untuk diskusi ini. Dan selebihnya tentu dikembalikan kepada kita semua yang hadir di sini, bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam bentuk pikiran-pikiran banding, bisa juga dengan pengalaman-pengalaman pribadi untuk dikemukakan di sini. Lalu akan kita coba-coba sama-sama diskusikan di mana dimensi hak asasi manusianya. Baik, saya berikan kesempatan siapa saja yang ingin memulai. Sekira Bapak ya, tolong mic-nya dan diperkenalkan diri dulu Pak ya. Beri nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Ibnu Hajar. Ya, dari pemaparan kedua narasumber di atas, ya baru saya tahu bahwa hak asasi manusia itu seperti itu. Ya, yang mungkin baru kita sadar bahwa selama ini banyak hak kita yang sudah dilanggar. Ya, termasuk kalau dibilang pengalaman-pengalaman ya karena saya dulu aktivis mahasiswa juga, hampir setiap hari demonstrasi di Alauddin atau di Petarani, ya hampir setiap saat juga dan Kak Mapi biasa kita ngopi sama-sama di Punam. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya menyeimbangkan antara hak asasi manusia apalagi dengan dikomparasikan dengan hukum positif itu sendiri, ya. Karena kalau berbicara tentang apa yang disampaikan narasumber kedua, ya semua yang menjadi hak kita itu tidak terpenuhi. Kalau kita mau main bola, ya sampai-sampai anak-anak di lorong itu, lorong yang dijadikan tempat main bola yang semestinya bukan, tapi karena haknya tidak terpenuhi, sehingga yang mestinya menjadi tempat untuk berjalan itu terhalangi sama anak-anak main bola, ya dan ya semacamnya. Jadi bagaimana menyeimbangkan itu antara hak asasi manusia dan hukum, ya baik itu secara hukum etik juga termasuk kayaknya seperti itu. Terima kasih. Pak Hairul barangkali belum cukup ya. Bagian kiri ada Pak? Ya, Prof Mustari. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedua narasumber, Bapak Prof. Muin Muhammad dengan Bapak Mapin Nawang. Ini terkait dengan momentum 10 Desember beberapa hari yang lalu, Hari Hak Asasi Manusia, yang
menarik apa yang disampaikan oleh Kak Mapi tadi ialah soal kementerian baru ini, Kementerian HAM. Eh, dengan pandangan tadi bahwa ini hanya merupakan apa ya, apa belum ada konsep yang disiapkan gitu ya. Saya tahu Kak Mapi adalah seorang pengamat dan pasti tahu dapurnya ini HAM gitu, Kak Pahir ya. Dengan Kak Pahir saya kira Pak Prof Muin. Apakah terbentuknya kementerian baru ini itu hanya sebagai retorika politik dari penguasa dan apa manfaatnya buat masyarakat dan bangsa itu, terutama untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan mungkin juga untuk memberikan ya, katakanlah image positif terhadap pembangunan hukum kita ya. Karena apa yang disebutkan oleh narasumber sesungguhnya ini mewakili sorotan publik selama ini gitu bahwa pembangunan HAM di Indonesia ini indeksnya sejauh ini mungkin tidak begitu membanggakan begitu. Yang ada itu adalah pelanggaran-pelanggaran gitu. Nah, dengan terbentuknya kementerian ini, apakah ini bisa mewakili katakanlah sorotan publik terhadap indeks HAM kita sebagai bangsa gitu. Yang kedua, Prof Muin ini soal apa namanya ya relasi antara pandangan Islam dengan HAM. Saya baru buka apa di ini dibantu oleh internet. Satu poinnya bahwa Islam tidak bertentangan dengan HAM ya mengajarkan. Ini juga ada perdebatan bahwa HAM itu adalah istilah Barat yang tidak dikenal dalam literatur atau diskursus kajian Islam. Tetapi ada juga sementara para pegiat atau cendekiawan Muslim yang melihat bahwa HAM itu tidak bertentangan dengan Islam. Di samping ada yang mempertentangkannya dengan background sejarah yang berbeda. Tetapi saya melihat bahwa spirit Islam untuk melindungi eh, hak setiap manusia itu kan sangat tinggi, Prof. Misalnya ada ayat yang mengatakan bahwa wahai manusia kami ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat ini disebutkan bahwa manusia itu tidak ada perbedaan, semuanya sama, tidak ada Arab, tidak ada non-Arab, tidak ada Muslim dan non-Muslim malah di situ. Itu karena dia menggunakan terminologi an-nas, bukan wahai orang-orang Islam. Dia sama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dia berbeda, suku, bangsa, di hadapan Allah itu sama. Nah, ini yang jadi pertanyaan, Prof, bahwa di kalangan kita umat Islam, pandangan atau pikiran kita tentang kemanusiaan ini masih ada yang ya katakanlah yang di luar Islam itu mungkin dianggap ya tidak lebih mulia daripada kita. Nah, bagaimana Prof melihat ini? Apa yang membedakan di sini? Memang di akhir ayat ini kan disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu adalah yang bertakwa. Nah, apakah takwa ini hanya milik komunitas Islam saja? Padahal di depannya kan semua sama. Nah, berarti kan definisi atau tafsir takwa di sini ya bisa berlaku juga bagi orang non-Muslim, Kristen, Katolik, atau komunis. Kalau dia berbuat baik, takwa itu berbuat baik sesuai dengan apa namanya misi kekhalifahan manusia di muka bumi ini. Dia datang menyelamatkan bumi, menyelamatkan manusia. Ini adalah spirit takwa. Tetapi masih ada yang mengatakan bahwa takwa itu hanya terminologi untuk komunitas Islam. Artinya Islam dulu baru bisa disebut takwa. Kalau di luar Islam, dia tidak bersyahadat, nggak bisa ini. Nah ini barangkali
perlu mungkin pandangan khusus mungkin Prof ya, mungkin dalam kajian Prof ini tentang persoalan takwa antara Islam atau di luar Islam. Sehingga dari sini kemungkinan juga orang melihat bahwa HAM-nya Islam dengan HAM non-Islam itu berbeda. Karena ini soal teologinya di sini gitu. Demikian Kak Pahil pikiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya Pak Mustari tadi, Prof. Itu mungkin nanti didiskusikan lebih lanjut lagi. Setelah Prof dulu memberikan pandangan juga ya. Satu lagi, silakan Pak. Oh ya, tolong mic-nya Pak dibawa ke sana. Ya, sana. Ujung dulu. Ya, nanti kembali lagi. Iya. Sebelum bicara, Bapak Ibu yang tidak bicara silakan dinikmati hidangan yang telah disiapkan. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sudirman, Koordinator Bahasa Asing Al-Markas. Ya, saya tanyakan ini kedua pembicara. Kita melihat di lapangan bahwa kalau guru memukul murid, ada kena HAM. Tapi sebaliknya biasa murid yang memukul guru, tidak ada, ini ketidakadilan. Jadi saya di nasional lagi misalnya di Papua. Kalau OPM menembak ke TNI dikenakan HAM, tapi kalau TNI ke OPM dikenakan HAM, tapi kalau sebaliknya tidak dikenakan. Jadi ini ada ketidakadilan internasional. Kita melihat di Gaza, bagaimana di situ? Kenapa tidak HAM di situ? Amerika menghancurkan Afghanistan, Irak, kemana itu? Kenapa tidak ada HAM? Sedangkan kita si anunya Amerika, ini HAM Amerika. Jadi ini yang saya mengikat ini tidak ada ketidakadilan. Jadi mungkin kedua pembicara ini saya minta tanggapan bagaimana tentang hal ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong mic-nya, Bos. Mic. Duduk ke sini, Bapak. Ya, silakan Pak. Ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Nama saya Abu Stam, kebetulan jamaah di Al-Markas. Alhamdulillah, kedua narasumber kita sudah memaparkan jauh pemaparannya, sehingga kita cakrawala berpikir kita agak terbuka di pagi hari ini. Yang saya menukang ini Pak, menyangkut masalah kita membahas masalah pelanggaran HAM yang seperti yang terjadi di KM 50 itu, termasuk pelanggaran HAM berat. Termasuk pelanggaran HAM berat. Sampai saat ini saya lihat belum ada gejala-gejala untuk dituntaskan masalah ini. Apakah penguasa sekarang masih ongkang-ongkang kaki berleha-leha menganggap bahwa ini bukan pelanggaran HAM? Di samping kita mengetahui bahwa banyak pelanggaran HAM di Indonesia ini, khususnya termasuk di Makassar, banyak belum diproses. Sehingga apa yang biasa dikatakan, hukum itu runcing ke bawah, tumpul ke atas. Jadi itu yang saya sarankan supaya seperti pakar-pakar hukum, apakah di pusat atau di daerah-daerah tingkat 2, mungkin bisa istilahnya bernyanyi, boleh memberikan saran sumbang bagaimana pelanggaran-pelanggaran HAM itu diproses sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih. Ya, baik. Tolong mic-nya dibawa ke sini. Bapak Haji. Mic. Ya, Pak Haji. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormatikan dan muliakan pimpinan ceramah tadi. Semua itu kenal. Tidak tahu nama saya, pimpinan tadi. Ya, ini saya bawakan ini ayat
200 terakhir surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semua kenal perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, asbiru sabarlah, wasabiru tingkatkanlah kesabaran tak. Rabitu waspada la'alakum yang takun takwalah kepada Allah. Artinya takwa dahu. Bukan sekadar ceramah sekali-sekali saja ya. Tuflihun orang beruntung. Pertanyaan. Ya, pertanyaan itu saya kasih tahu saja harus kita semua ini rajin sholat berjemaah. Rajin sholat berjemaah di mana-mana masjid yang berada rumah Tuhan yang berada di Makassar ini. Atau kita jalan ke Bone, ke daerah-daerah lain, pare-pare apanya. Kalau udah kebat waktu harus sholat. Jangan liwat saja pakai di apa itu. Tidak mau sholat dapat liwat masjid. Allahu Akbar orang. Liwat saja. Harus sholat berhenti dulu mobil. Mobil orang ke mobil sendiri. Kebanyakan orang-orang besar ini mobil sendiri tidak singgah. Sudah. Itu artinya. Apa hubungan tidak tahu harus rajin. Tadi pemanjada wajadaka semua pimpinan yang ada di sini. Baik Pak Haji. Saja ya. Bisa lagi Pak Haji, satu lagi. Cukup. Ini ada kalau malam. Ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa tuwalahum azabun adim. Amin. Khatamallahu artinya Allah mengunci hati mereka. Ini semua kita ini. Ya. Oke, baik. Ya. Ya, saya kira pesannya sudah ditangkap oleh narasumber kita. Bagus sekali Pak Haji yang terakhir ya. Ya, Haji Saleh, kalau ada orang yang melarang kita berjamaah, itu pelanggaran HAM. Jelas itu ya. Ya, baiklah. Saya kira untuk memberikan komentar terhadap para pembicara forum, Pak Pinawan dulu yang memulai. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang harus kita mengidentifikasi karena untuk melihat ini pelanggaran HAM ada berbagai bentuk pelanggaran HAM ya. Yang pertama disebut sebagai pelanggaran by action dengan tindakan. Jadi langsung melakukan pelanggaran itu langsung, misalnya orang demonstrasi ditembaki, gitu. Orang tidak bersenjata, itu by action. Ada juga pelanggaran HAM by omission. Orang sudah dilihat dianiaya sedemikian rupa, tapi polisi diam-diam saja. Ada orang pengusaha menggusur sawah, kebun yang menjadi sumber penghidupan petani, tapi kepala daerah biarkan saja. Artinya menggusur itu tanpa hak sebenarnya. Jadi tidak ada penegakan hukum, itu namanya membiarkan. Itu juga pelanggaran HAM. Ada juga pelanggaran HAM dengan melalui perundang-undangan. Prof Muin tadi bilang, bagaimana nanti kalau dirubah undang-undangnya, 45 tahun perempuan baru boleh nikah. Itu pelanggaran HAM juga, tapi legal. Ada undang-undangnya. Itu yang disebut dengan pelanggaran HAM dengan legislasi, dengan perundang-undangan. Ya, jadi ada 3 bentuk pelanggaran HAM. Nah, bagaimana menegakkan hukum? Sudah jelas-jelas melanggar HAM kok kita buntu ini. Itu tadi karena mekanisme penegakan hukum hak asasinya itu kita tidak sempurna. Kalau seperti yang saya ceritakan tadi, satu-satunya kawasan yang punya itu hanya di Eropa.
dengan berapa anggota itu Komisi Eropa, Prof? Ada 15 negara mungkin ya. Mungkin sekarang sudah berkembang ya. Jadi setiap negara yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia di negaranya, dia oleh perseorangan maupun lembaga yang ada di negara itu boleh membawa kasusnya ke pengadilan HAM, bukan pengadilan internasional. Kita sering salah. Saya akan bawa ke Mahkamah Internasional. Tidak ada, Mahkamah Internasional itu ada dua. ICC untuk kejahatan perang dan untuk sengketa antar negara. Ya, itu ICG namanya. Ya, ICG dan ICC. Itu saja. Kalau pelanggaran HAM, perorangan, itu tidak ada di situ. Jadi orang-orang Eropa itu yang menjadi anggota Komisi Eropa, dia bawa ke pengadilan itu, kepala negaranya. Oh, ini kepala negara tidak benar ini, dia tidak lindungi saya. Kenapa? Dia membiarkan, dia tidak buat aturan untuk melindungi saya. Nah, untuk di Indonesia, kita sudah maksimal dengan ada HAM itu masuk dalam undang-undang dasar kita. Yang menjadi problem di Indonesia itu adalah penegakan hukum. Karena semua instrumen HAM yang sudah kita ratifikasi sebenarnya sudah masuk dalam peraturan perundang-undangan kita. Itu peran negara untuk melindungi. Maka dia buatlah hukum untuk supaya orang tidak dilanggar haknya. Tapi penegakannya yang kurang bagus di Indonesia. Itu masalahnya kita sebenarnya. Begitu juga dengan kasus KM50. Jelas-jelas rekomendasi Komnas kok itu. Indikasi pelanggaran berat. Tapi siapa yang mau adili? Pengadilan dan proses penyidikan kan dimulai dari polisi, Pak. Kalau polisi pelakunya bagaimana? Masa juru makan? Itu agak susah. Seandainya kita di Eropa, Pak, itu sudah selesai. Bawa ke mahkamah regional. Dulu kita pernah bercita-cita tahun 85, pernah kita sepakati di negara-negara Asia untuk membentuk komisi ASEAN. Tapi waktu itu saya tidak tahu kenapa bubar. Di Eropa juga ada, di apa namanya, di Afrika juga ada dulu, di Amerika ada. Jadi semua benua dulu ada itu rencana pembentukan apa namanya pengadilan regional menindaklanjuti dari Covenant tadi itu. Yang di Eropa itu langsung ditindaklanjuti dengan optional protokol namanya, tanda tangan sehingga dia dibuatkan pengadilan. Gaza itu, Pak, pelanggaran HAM berat, genosida, dan itu sudah ada putusan ICC. Tangkap Netanyahu sebagai penjahat perang. Itu proses hukum hak asasi. Nah, cuma sekarang siapa yang berani nangkap? Nangkap Harun Masiku saja dengan bonus 8 miliar, tidak ada yang berani. Apalagi Netanyahu, Pak. Jadi, itu masalahnya. Jadi, ya memang HAM itu menarik diceritakan, tapi penegakannya memprihatinkan biasanya gitu. Penjahat perang, baru satu penjahat perang yang dihukum itu di Yugoslavia dulu. Ya. Ya. Jadi memang kendalanya kita di situ. Saya kira untuk saya sampai di situ saja. Terima kasih. Ya, Prof. Hamid Awaludin kemarin di sini dia pernah sampaikan bahwa Netanyahu ini pada gilirannya itu ditangkap. Cuma memang ketika dia sudah berhenti berkuasa. Silakan, Prof. Iya, saya kira tuntas ini dijawab, Mapi Penawan. Hanya ada satu, waktu saya baca-baca juga artikel-artikel yang berkenaan dengan HAM dalam Al-Quran. Tapi kalau saya rangkang ini pasti setengah-setengah. Bahkan seperempat.
Dan setiap yang setengah-setengah itu tidak bagus. Jadi saya tinggalkan ya. Lalu saya berkesimpulan bahwa Islam itu mengajar seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, seluruh aspek kehidupan. Mau masuk di toilet saja ada aturan mainnya. Apalagi namanya kekerasan, pembunuhan, apa segala macam diatur semua. Mau berhubungan dengan teman saja, teman tidur malah harus diawali dengan bismillah. Banyak juga mungkin antara kita ini lupa itu kalau mau berhubungan dengan istri yang bismillahirrahmanirrahim. Padahal harus bismillah dalam Al-Quran. Jadi namanya small is beautiful. Kecil-kecil tapi kadang-kadang kita langgar. Nah kesimpulannya saya bahwa tidak bisa diperbandingkan HAM dalam Al-Quran dengan HAM yang sekuler itu. Kecil itu yang konsep-konsep HAM yang dipahami oleh manusia. Itu sehingga saya tidak takut setengah-setengah. Ada pengalaman dulu sedikit. Suatu ketika saya menginap di hotel di Jogja. Di hotel itu ada orang Australia. Kebetulan gadis. Ya, kita ngobrol lah. Ya. Lalu saya main domi dengan itu di hotel. Cerita-cerita, Tuhan punya pekerjaan apa? Saya bilang, saya dosen. Pegawai negara ya? Iya. Berarti Bapak miskin. Ya. Agak tersinggung juga rasanya. Miskin betul, tapi tersinggung itu kalau dibilang miskin. Meskipun betul miskin. Bapak miskin ya? Pemerintah Indonesia itu dengan bahasa Indonesia yang sedikit agak tidak karu-karuan ya. Pemerintah Indonesia itu pelanggar hak asasi manusia terberat di dunia. Termasuk memiskinkan dosen. Wah. Hebat ini. Nah, pagi-pagi pergi kita sarapan. Kalau Tuhan kerjanya apa? Dia guru SD. Guru SD di Australia yang dia ajarkan bahasa Indonesia. Jadi diberi kesempatan keliling dunia selama 3 bulan dalam setahun. Kemana saja di dunia mau pergi. Wah, sejahtera memang guru SD. Dosennya miskin. Ya. Tapi dasar kita ini orang Indonesia pada umumnya tidak mau dibilang miskin itu. Biar miskin betul, nggak tersinggung juga kalau bilang miskin. Ya, ini baru-baru ada yang makin mundur itu siapa namanya? Menteri apa namanya ini? Mista. Makin mundur karena seolah-olah dipandang enteng orang. Ya memang seperti itu. Tapi kita orang Indonesia tidak cocok itu. Jadi pagi-pagi saya di restoran, saya lihat dia ada. Saya langsung di kasir. Tolong yang di sana saya yang bayar ya. Jangan sampai duluan selesai daripada saya bilang. Saya yang bayar. Jadi saya bayarkan dia. Lalu kaget dia, kagetnya luar biasa. Malah dia sengaja ke kamar saya loh. Tuhan kok kenapa dibayar? Oh kami di Indonesia miskin tapi memang sudah menjadi budaya kita kalau kita bersamaan dengan perempuan makan harus kita yang bayarkan kalau perempuan. Ya. Kira-kira andai kata bahasa Islam dia pakai dia kata astagfirullah. Luar biasa hebatnya orang Indonesia, ya. Kaget dia. Saya kata, oh memang kita begitu miskin-miskin begini, tapi kalau sama-sama dengan perempuan ada kewajiban moral membayarkan kalau namanya perempuan, ya.
Nah, itu kira-kira. Apa yang saya mau tarik dari sini, memang hak asasi manusia menjadi perdebatan dunia. Apakah universal atau relativism? Apakah berlaku secara universal di dunia seperti itu, atau tiap-tiap negara, tiap-tiap rumpun ada perlakuannya terhadap hak asasi manusia sendiri itu. Apa yang dimaksud dengan asasi manusia? Apa yang saya jelaskan, yang dijelaskan Pak Pinawan, itu general. General seperti itulah. Dan memang kalau kita lihat dulu yang diagung-agungkan sekarang Universal Declaration of Human Rights, ya disingkat dengan DUHAM itu. Padahal itu barang baru dibanding dengan perhatian bangsa Indonesia terhadap hak asasi. Duluan hak asasi di Indonesia diatur dalam konstitusi kita daripada hak asasi yang diatur mendunia itu Universal Declaration of Human Rights itu. Duluan. Tahun 48. Mana duluan 48 dengan 45? Ya? Yang mana duluan 48 dengan 45? Duluan 45. Kita di 45 seketika kita merancang Undang-Undang Dasar 45 berdebat sengit pendiri Republik ini. Berdebat. Apakah asasi manusia ini dirinci dalam konstitusi atau tidak usah? Terjadi dua perdebatan besar. Ada yang mengatakan rinci, ada yang mengatakan tidak usah. Siapa itu? Supomo dengan Soekarno. Tidak usah dirinci. Karena soal hak asasi manusia itu adalah milik Barat, dia bilang. Milik Barat itu beda dengan orang Indonesia. Orang Barat itu prinsip dasar hidup bermasyarakat adalah liberalisme. Liberal, siapa kamu, siapa saya. Individualisme. Pokoknya tidak kenal itu seperti tadi yang saya lakukan itu bilang dibayarkan kalau ada teman makan. Tidak kenal itu. Individualisme. Ya. Individualisme. Kapitalisme. Serba uang. Semua gerakan diukur dengan uang. Kita enggak. Kadang-kadang malah kalau ada orang perempuan tidak laku kalau bilang, mata duitan itu. Itu nilai yang ada di negara kita, mata duitan. Jelek itu. Dia tidak. Kapitalisme. Lalu nilai dasar kita adalah kolektif, ya, komunal. Dalam harta kita itu diakui ada haknya orang lain. Dan itu saat dalam Islam diatur itu. Dan itu menjadi nilai yang ada di masyarakat kita sekalipun tidak pernah kita diajarkan. Jadi prinsip dasar kemanusiaan kita adalah kolektif komunal. Nah, bagaimana hak asasi manusia itu dirumuskan dalam konstitusi kita, dan konstitusi kita itu adalah tata nilai yang tumbuh dan rekrutmen dari tata nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sehingga tiap negara tidak sama dengan konstitusinya. Dengan demikian pengaturan dan sikapnya terhadap hak asasi manusia juga tidak sama. Nah, oleh karena itu kita pertanyakan, apakah hak asasi manusia ini adalah internasional atau lokal? Ya, universal atau lokal? Jawabannya universal dan lokal. Ada unsur universalnya, ada unsur lokalnya. Saya kira itu nanti kita jelaskan pada episode yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Iya, baik. Kita buka termin kedua ya. Tapi silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Prof, nama saya Herlina. Cuma ingin bertanya masalah hak asasi manusia. Yang saya cuma mau bertanya masalah
pembuangan sampah yang ada di Antang itu sangat mengganggu. Apakah itu termasuk melanggar hak asasi manusia? Makasih. Karena itu saya di Royal saja itu, Royal Spring itu baunya, apalagi kalau musim hujan. Apakah ini pemerintah Kota Madia atau gubernur ini mungkin bisa ada solusinya apa? Karena apalagi musim hujan itu Pak, kalau selesai hujan malam hari, pagi-pagi subuh itu kita buka pintu, Masya Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terlanjur kita buka termin kedua kalau masih ada satu lagi. Itu ada. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramla Gasin Abu Bakar. Saya ingin bertanya, kayaknya ini agak menyimpan sedikit antara dunia dan akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwa HAM itu hak asasi manusia. Kita ini ibu-ibu ya, mengenai ibu-ibu atau perempuan. Misalnya ingin mempercantik diri, ada yang operasi muka dan ada yang memperbagus giginya dengan cara menanam. Sedangkan dalam segi agama, bagi kita orang Muslim, bahwa kalau kita meninggal yang dibawa itu di akhirat, cuman baju terakhir kita adalah kain kapan, tidak bisa membawa apa-apa. Terima kasih atas kesediaannya sehingga saya bertanya di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dua pembicara terakhir dari ibu-ibu untuk melengkapi diskusi kita pagi ini, dan lebih awal lagi yang pertama untuk memberikan respon balik ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Apakah itu kan bisa bikin sakit itu, polusi ya. Sekarang itu ada generasi ketiga dari HAM itu adalah environmental rights, hak lingkungan. Ya. Jadi kalau kita mau bawa ke konvensi, ya, kalau negara tidak campur tangan terhadap itu untuk menjaga lingkungan yang sehat, ya, kalau kita pure mau melihat itu juga pelanggaran HAM, hak ekonomi sosial budaya atau hak lingkungan yang sehat. Tetapi kan percuma kalau kita hanya bicara Anda melanggar HAM. Bisa tiap hari 1000 kali kita tuduh negara melanggar HAM. Tidak ada guna-gunanya. 100 kali dilaporkan ke Menteri HAM karena tidak ada prosedur. Nah, karena itu untuk mengimplementasikan perlindungan hak asasi itu, maka negara, pemerintah membuat regulasi. Jadi yang mau dituntut oleh warga di sekitar Antang itu bukan soal pelanggaran HAM atau tidak HAM, tuntut perda. Tapi landasan argumentasinya kalau mau ditelusuri sampai kepada, ya kalau Al-Quran kan ada Al-Quran, ada hadis, ada ijtima, macam-macam. Kalau mau dicari Qurannya, nanti sampainya di HAM itu. Tetapi di perda dulu. Anda pemerintah harus melindungi kami dari bawah itu. Harus segera bikin tempat pembuangan sampah yang sistem mekanisasi segala macam gitu yang aman buat lingkungan. Itu saja yang dituntut. Kalau mereka tidak mau, ini pemerintah ini tidak benar, melanggar HAM, gitu kira-kira. Tapi dia tidak bisa diadili dengan hukum HAM. Itu hanya dasar argumentasi saja, tapi itu argumentasi terakhir. Itu kira-kira berkaitan dengan sampah itu. Sama dengan jalan yang lubang-lubang. Negara tidak melindungi keselamatan pengendara. Sama itu. Itu bisa dituntut secara hukum. Kalau ibu bapak kecelakaan, bukan karena apa, misalnya ada jalanan yang lubangnya sudah kelewatan gitu, terus terpelanting di situ, bisa dituntut. Cuma masalahnya
sepeda hilang jarang didapat. Tuntut itu kalau bapak, ibu jatuh di jalan gara-gara lubang lecet, pergi di pengadilan. Ongkosnya kira-kira berapa? Apalagi kalau pakai pengacara. Ya, saya kira itu kira-kira hanya untuk bahas sharing ya. Yang kedua soal kecantikan. Yang melanggar HAM itu kecantikan, yang bikin alat kecantikan abal-abal gitu. Nah, itu yang perlu disuruh. Tapi kalau ibu-ibu mau cantik, bagus juga. Kita juga senang kalau ibu kita cantik. Kalau yang begitu, Prof Muing ahli yang menjawab. Baik. Jadi Ustaz Prof yang bisa menjawab itu yang soal kecantikan. Sekedar bukan pembelajaran autodidak, sekedar pengalaman waktu saya kecil. Saya dengar di masjid orang ceramah, memodel bikinan Tuhan itu adalah haram. Ya. Termasuk pada waktu saya anak, musimnya itu pakai perempuan itu kalau pakaian dalamnya sini pakai rotang ini menonjol keluar ini. Itu diambil sebagai contoh perbuatan haram. Maaf saya konkret saja. BH-nya itu dipakaikan rotan di sini supaya menonjol terus. Biar mami kepo yang di dalam tapi menonjol terus. Itu contoh yang dikemukakan Ustaz sebagai perbuatan haram. Apalagi kalau sunti apa segala macam yang bisa membahayakan. Sudah terlalu banyak sekarang bahaya dengan suntikan itu. Nah, itu ya. Nah sekarang soal sampah. Agak susah ini karena saya penasihatnya wali kota. Nanti wali kota bilang, kenapa kau bikin masyarakat di situ? Nah kita punya tugas ini. Tugas saya, semua perda yang ada itu lewat saya ini tidak potensial melanggar hak asasi ini. Kalau seperti tadi itu, melanggar hak asasi seperti yang dikemukakan Prof. Mapidawat tadi. Melanggar itu. Kenapa melanggar? Karena tugas pemerintah itu ada 4 ya, yang diterangkan tadi awal pertama itu, antara lain melindungi, melayani. Kenapa dia tidak lindungi? Kenapa? Biarkan bau busuk di situ. Kecuali kalau dia tidak tahu bilang berbau busuk, nah itu tidak. Tapi kalau dia sudah tahu, dan yang berwenang berkewajiban memberitahu kita. Tapi jangan cara beritahunya hanya satu, yaitu hanya demo saja. Tidak ada juga cara yang beradab. Sampaikan. Urutan kesepikian itu demo. Ya. Sampaikan dulu baik-baik dan jelaskan ini maksudnya begini, kalau dibikin begini. Maksud akalnya itu. Jangan urutan pertamanya demo. Sekarang ini pengamatan saya juga begitu. Kadang-kadang apalagi di demo kayak gini. Ya. Untungnya saya kalau mahasiswa, kalau demo saya buka kacanya saya punya mobil. Apalagi, dia tahu banyak hal yang pendemo itu sedikit agak bersahabat kalau saya lewat. Kalau bukan guruku di kampus, guruku di Botol Lempangan, muridku di Botol Lempangan atau di mana. Jadi agak aman saya kalau demo lagi. Tapi dalam hati tidak begitu. Di bawah flyover juga begitu. Saya buka kacanya itu kalau ada. Agak situ. Ya. Ya itu kira-kira. Nah, Ibu Bapak sekalian untuk kita semua, Undang-Undang Dasar kita tadi perdebatannya dimuat atau tidak dimuat. Itu berdebat di soal nilai kita atau nilai barat. Mengatur secara rinci hak asasi manusia secara ketat seperti itu, perdebatan pada itu mengatakan itu milik barat itu. Milik kita tidak begitu. Akhirnya dimuatlah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 kita yang pertama. Kalau diteliti baik-baik,
ada 4 pasal. Tapi kalau dikaji, ternyata satu pasal yang menyangkut hak asasi. Itu pun 6 pasal itu, 6 pasal itu tersebar-sebar dalam beberapa bab. Nah sekarang setelah reformasi, ya, berubah konstitusi kita, maka dibikin satu bab tersendiri. Babnya itu judulnya hak asasi manusia. Saya sebagai ahli di bidang perundang-undangan, saya berpendapat bahwa semua yang ada di sini di bawahnya ini adalah asasi sifatnya. Dan saya sebagai melihat banyak yang mustahil bisa dilaksanakan. Jadi ini perumusnya Undang-Undang Dasar 45 ini ada unsur kemustahilan otaknya waktu dia susun. Saya berpendapat seperti itu. Contoh misalnya, setiap orang berhak memperoleh perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang layak, pemeliharaan kesehatan, penjaminan kesehatan yang sempurna. Kira-kira kalau ini diterapkan, seluruh lurah, seluruh camat, seluruh bupati, wali kota, pasti ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Pasti ada orang terganggu lingkungan hidup seperti yang Ibu katakan tadi itu sampah. Pasti ada orang tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Dihukum semua ini. Nah siapa yang dihukum kalau begitu? Yang bertanggung jawab kepada itu, Pak Mapinawa tadi katakan adalah pemerintah. Nah kalau dihukum semua pemerintah, habis pemerintah dihukum semua. Ini namanya menurut saya mustahil bahasa Arabnya ini untuk dilaksanakan ini substansi undang-undang. Mustahil. Ada saja orang yang rumahnya tidak layak. Saya sebagai seorang profesor, kalau Bapak ke rumahku mungkin dia bilang, ih begini ke rumahnya. Biasa-biasa aja. Saya pernah pejabat. Ada yang mau ditandatangani. Suruh saya bawa ke rumah. Sibuk ini. Dia bawa ke rumah. Waktu dia duduk sambil menunggu saya begini. Saya keluar, dia bilang, rumah ini Pak. Artinya itu, nama besar saya di mata dia tidak seperti ini, saya punya rumah. Tapi saya tidak tuntut di pemerintah bahwa melanggar hak asasi pemerintah ini. Kalau dirumuskan ini pasal ini, bisa saya menuntut. Masa profesor begini rumahnya mesti lebih bagus dari yang bukan profesor, ya? Padahal banyak lebih bagus. Itu soal nilai. Jadi saya katakan ini mustahil ini, mustahil bisa dilakukan karena, nah sekarang kenapa begitu? Kenapa pemerintah kita menyusun konstitusi kita seperti itu bunyinya? Dalam teori perundang-undangan kita diajarkan bahwa kualitas substansi suatu undang-undang ditentukan oleh suasana kebatinan kapan undang-undang itu dibuat. Nah, bagaimana suasana kebatinan bangsa Indonesia di tahun 99 itu? Serba takut kita ini. Jadi apa saja yang diteriakkan oleh masyarakat, terutama mahasiswa pada waktu itu, direkomendasi semua menjadi undang-undang. Saya pernah kemukakan di hadapan DPR RI ini. Iya memang kita mau rubah itu Pak. Kalau Bapak bisa bersedia menjadi narasumber. Iya siap bersedia. Sampai sekarang saya tunggu-tunggu tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Mapinawan ada tambahan? Ada 2 hal. Ya. Yang pertama, Prof Muim dulu yang masuk yang jadi tim perubahan konstitusi baru sama-sama dulu Prof. Baru salahkan DPR, dia tidak kontrol waktu disahkan. Kita sama-sama nuntut dulu konstitusi baru. Ya, tapi itulah. Kadang-kadang lain yang kita beri masukan, yang lahir lain. Itulah DPR, makanya hati-hati memilih. Ibu, tadi itu soal Pak Bupati.
Obat itu ditertibkan, sudah dipanggil ini peternak ini sama DPR. Apa yang dibilang itu peternak? Salahnya sendiri itu, semua yang protes. Nah saya duluan di situ. Dari nenek moyangku dulu di situ kandang sapinya. Kenapa dia bikin rumah di sampingnya? Itu hak asasi juga. Jadi begitulah antang. Jadi terlanjur disebut beliau, dulu memang saya dengan Mapinawan ini termasuk orang sedikit dan terbanyak orang yang terlibat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45. Bahkan saya ada konsep tulisan tangan saya dari pasal 1 sampai terakhir. Dan itu dibeli oleh partai politik untuk pertama kali saya terima honor besar. Pada waktu itu, pada 99, dia beli 50 juta partai politik. Tapi saya menjadi anggota Komisi Konstitusi baru. Anggotanya itu yang kecil-kecil hanya saya dengan Mapinawan, yang lain saya orang besar. Ada Bagirmana, ada macam-macam. Pokoknya saya di barangkali sedikit agak masih kecil-kecil di situ. Ada siapa namanya? Singka ini perempuan dari UI. Nah, memang kita punya konsep, tapi namanya konsep. Namanya konsep. Dari Makassar ini hanya 2 orang, saya dengan beliau. 3 orang. Bukan. Almarhum Dian Palima. Siapa namanya? Marwah Mas. Marwah Mas. Saya dengan. Memang kita usulkan seperti ini, tapi DPR, bukan DPRD Pak, DPR di sana dia bilang, ini kan pendapat ahli, kita kan di sini pendapat politik, ya, jadi selesai. Pendapat ahli dia bilang ini kan kita kan di sini politik, selesai. Dan kalau kita demo salah, kalau kita demo di samping tidak ada wewenang, yang kedua tidak ada juga kekuatan untuk demo karena kita hanya 27 orang pada waktu itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira berikan tepuk tangan yang ikhlas ya. Ya, jadi kalau Pak Prof ini mungkin kalau dimintai LHKPN ya, daftar apa itu? Kekayaan. Mungkin yang muncul itu daftar kemiskinan. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, saya kira banyak sekali yang kita dapatkan dari kedua narasumber kita, walaupun memang terkadang membuat juga kita agak kecewa ya, antara harapan dengan idealnya dan faktanya seringkali belum ketemu. Tetapi mungkin sama dengan ini Prof, orang tua wajib menyekolahkan anaknya. Tetapi ketika orang tua tidak mampu, apakah orang tua itu harus dihukum? Itu yang sering negara gunakan, terkadang negara menggunakan itu. Kita ini memang sudah komitmen untuk mengatasi semua, tetapi kalau kemampuan kita terbatas pada gilirannya banyak juga yang tertunda. Itu satu. Lalu yang kedua, ternyata HAM dalam model pelanggarannya itu ternyata ada 3 yang mungkin selama ini kita belum kenal. Satu itu memang tindakan menembak tanpa melalui prosedur yang diatur. Yang kedua membiarkan juga ternyata. Ya, membiarkan sesuatu yang harusnya tidak dibiarkan. Lalu yang terakhir adalah membuat undang-undang yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Bapak Ibu hadirin, izinkan saya menyampaikan satu cerita sedikit yang berkaitan dengan khutbah terakhir Nabiullah Muhammad SAW, khutbah wada ya, pidato perpisahan. Dan konon 40 hari kemudian itu beliau meninggal. Nah, mengapa ini? Karena sering dikutip oleh dunia internasional prinsip-prinsip HAM-nya di situ. Dia memulai begini pertanyaan. Wahai umat manusia, di manakah Anda berada pada saat ini? Yang kedua adalah bulan apa ini? Lalu kemudian hari apa ini? Ketika itu ya, di haji. Lalu menjawablah ini para umat bahwa ya Rasulullah kami tahu hari ini adalah hari suci, bulan suci, dan kami berada di tempat yang suci. Lalu Rasulullah tambah lagi. Oleh karena itu ketahuilah
darahmu, hartamu, dan juga kehormatanmu adalah suci sampai kiamat. Sampai Anda nanti ketemu dengan Tuhannya. Apa yang ingin saya katakan? Ketiga poin tadi itu darah, harta, dan kehormatan. Darah itu kehidupan. Harta itu properti bahasa Inggrisnya. Lalu kemudian darah itu kehidupan, kehormatan itu kebebasan. Ternyata dalam banyak literatur ini yang di copy paste yang namanya John Locke pada abad ke-17. Padahal ini terjadi kan 1400 yang lampau. Pada abad ke-17, kira-kira tahun 1600-an, itu John Locke itu copy paste itu bahwa prinsip-prinsip HAM dan prinsip-prinsip demokrasi ada 3. Life, kehidupan, yang kemudian adalah properti, harta, lalu kemudian adalah liberty, kebebasan. Persis yang dirumuskan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dan belakangan sedikit dikoreksi oleh Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat. Kata properti diganti dengan happiness, kebahagiaan. Jadi menurut dia semua orang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Dengan mengemukakan ini semua, saya ingin katakan bahwa hak asasi manusia yang kita bincangkan pagi ini sangat menarik. Hakikatnya betul Pak Prof dengan Pak Pinawan ada di dalam Al-Quran. Dan salah satu ayat yang paling sering juga dikutip orang, Al-Ma'idah 32 itu Prof. Yang bunyinya kira-kira begini, siapa yang membunuh seseorang tanpa hak, artinya tidak ada salahnya, maka dia dianggap seolah-olah membunuh semua orang. Siapa yang menyelamatkan nyawa seseorang, maka dia dianggap menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan itu semua prinsip-prinsip HAM di dalam Islam. Dan itu yang dikutip Barat. Tapi persoalannya kemudian seperti Prof, seolah-olah HAM ini datangnya dari Barat. Dan oleh karena itu, ini yang perlu kita ketahui bahwa HAM ini adalah milik kita. Dan oleh karena itu, kita semua ini punya hak dan kepentingan untuk memperjuangkan hak asasi manusia ini. Saya pikir Bapak Ibu hadirin itu antara lain diskusi kita yang begitu dinamis, sangat demokratis, dan saya kira juga sangat produktif ya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, mari kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.